Episode 2640. Bahaya kebakaran yang tak ada habisnya. Akhirnya, dua benda di atas langit terbelah seluruhnya. Di bawah serangan golem, iblis itu hancur total. Xiao Yan, yang dihantui oleh cahaya iblis, menginjak langit, dan golem di belakangnya menjadi semakin suram. Keduanya bekerja sama untuk melawan akibat dari serangan yang sangat mengerikan itu. Segel ajaib yang ditanam oleh Yang Mulia Iblis menghilang dalam sekejap, dan banyak orang kuat menghela nafas lega di dalam hati mereka. Ini belum berakhir. Fluktuasi ledakan ini terlalu dahsyat. Setelah menyebar, aku khawatir dunia iblis tidak akan memiliki rumput di luar wilayah jaring 3 lapis. Xiao Yan dan keduanya berdiri di langit, menyaksikan kekuatan penghancur yang dengan mudah menghancurkan garis lintang reinkarnasi dan altar di pusat dunia iblis menyapu, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Xiao Yan, aku punya cara untuk memaksanya masuk ke alam dewa racun. Pengurungan wilayah masing-masing hancur seketika, dan transmisi jiwa Cailin muncul di benak Xiao Yan. Oke, setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga mulai bertindak. Pada saat yang sama, seberkas cahaya yang berisik dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya muncul secara aneh di atas kehampaan alam dewa racun. Kekuatan yang terkandung di dalamnya hampir mencapai titik kehancuran. Bahkan menghadapi Cailin hari ini, itu adalah hal yang sangat rumit. Tapi tidak mungkin. Baik itu 5 wilayah utama dunia iblis dan banyak wilayah api tak berujung tingkat tinggi, mereka secara berturut-turut memadatkan garis lintang reinkarnasi dan menyuntikkan skala 10 warna. Listrik telah digunakan dengan bersih. Saat ini, sepertinya yang ada hanya diriku sendiri. Susu. Akibat serangan dari dua teknik bertarung setengah dewa seharusnya cukup untuk menciptakan kekuatan tertinggi baru lagi. Pada saat yang sama, dengan munculnya pancaran energi, seorang lelaki tua kurus yang tampak biasa, di luar kepompong lebah di alam dewa racun, diam-diam berjalan ke sudut gelap dan mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Dia mengangkat tangannya, dan cermin giok yang tampak murni dan tanpa cacat keluar darinya. Di atas cermin giok, seluruh tubuhnya berwarna perak dan putih, dan bahkan beberapa kekuatan misterius beredar, dan energi iblis samar membumbung ke langit. Pancaran energi yang menyebar dari garis lintang samsara sepertinya tertarik. Pada saat ini, anehnya ia meninggalkan jangkauan serangan Cailin dan langsung diserap oleh cermin ini. Di atas cermin, siluet anggun perlahan menjadi jelas. WHO. Untuk menyerap energi sebesar itu, orang ini memilih area yang sangat mempesona. Setelah beberapa napas, Cailin menyadari pemandangan yang aneh. Hanya saja meski masalah pelik terakhir ini telah terselesaikan, Cailin merasakan rasa tidak nyaman yang kuat di hatinya. Warisan ular piton menelan 10 warna, dunia ini makmur, dan masih akan ada beberapa bakat luar biasa baru yang bermunculan. Melihat sosok di depannya, lelaki tua kurus itu tidak peduli sama sekali, dia justru perlahan mengangkat telapak tangan lainnya, kekuatan aneh seperti paksaan langit dan bumi memenuhi tubuh Cailin, membuat tubuh Cailin tidak bisa bergerak seketika. Dalam sekejap, seluruh tubuh Cailin membeku, dan aliran darah serta kekuatan lain di dalam tubuh menjadi lambat, seolah dia diasingkan ke alam yang tidak diketahui. Fluktuasi itu, dibandingkan dengan kekuatan Demon Lord dan lainnya, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Ia bahkan sebagus ular piton menelan 10 warna di masa puncaknya. Mati. Sebuah suara yang sangat dingin sehingga tidak ada jejak emosi muncul, dan kemudian ruang di sekitar Cailin runtuh sedikit demi sedikit, dan gelombang kematian memenuhi pikirannya. Kekuatan orang di depannya ini sungguh terlalu menakutkan, dia jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak sekarang. Gigi perak digigit, roh ular 10 warna dan pembuluh darah 10 warna yang mengalir di tubuh mendidih pada saat bersamaan. Mengaum. Di saat yang sama, bayangan naga emas tiba-tiba terbelah dari kehampaan di belakang Cailin, dan suara gemuruh yang bergema di seluruh dunia menyapu. Pada saat suara auman naga ditransmisikan, gelombang kehancuran dan kematian langsung hancur olehnya. Raja Naga Emas. Keluarga naga tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, dan mereka masih memiliki energi untuk mengawasi orang-orang lemah ini. Sungguh orang yang bertele-tele. Tapi perjalanan ke dunia iblis ini sudah berakhir. Sampai jumpa lagi, mungkin tidak sesederhana itu. Setelah sosok kurus itu selesai berbicara, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba hancur, dan dia menghilang sepenuhnya di sini. Guru, melihat pemandangan ini, pedang penekan iblis di tangan Cailin, dan bahkan roh ular 10 warna di tubuhnya langsung meledak menjadi aura ketakutan yang mengerikan, seolah-olah fluktuasi samar tadi membuat keduanya merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Tidak, apakah itu ilusi? Mengingat situasi aneh tadi, Cailin mengerutkan kening, karena Cailin melihat sosok familiar dari situasi aneh tadi. Itu adalah penguasa dunia baru dari pusat dunia hantu, penguasa petir. Setelah ragu-ragu sebentar, tidak ada hasil, Cailin hanya bisa menghilangkan kekhawatirannya untuk sementara dan memimpin pasukan menuju istana iblis. Bencana dunia iblis akhirnya hancur total saat ini. Tuan Xiaoyu, terima kasih banyak atas kebaikan Anda yang besar. Masa depan dunia iblis akan diberangkatkan oleh Anda. Bencana telah benar-benar berakhir, dan para pemimpin yang masih hidup dari 5 wilayah utama dunia iblis, termasuk Istana Dewa Iblis dan Istana Dewa Racun, berkumpul dan menyapa Xiao Yan sambil tersenyum. Jika bukan karena tindakan Xiao Yan, saya khawatir bencana seperti itu tidak akan bisa diubah. Tidak, seharusnya ada seseorang yang lebih cocok dariku di dunia iblis hari ini. Xiao Yan mengangkat bahu sedikit dan menatap Su Sueying di sampingnya. Arti kata-katanya tampak sangat jelas. Ini, banyak pejabat tingkat tinggi yang ragu-ragu untuk beberapa saat, dan kemudian melihat pedang ajaib di tangan Su Sueying dengan cahaya sihir yang samar, dan tidak ragu-ragu. Su Sueying dan Xiao Yan memiliki hubungan yang tidak biasa. Tidak jarang dia menguasai dunia iblis, namun kekuatannya kurang lebih sulit untuk meyakinkan publik. Dunia iblis masa depan akan dikendalikan kembali oleh kursi ini, dan pedang iblis suci ada di sini.
Setelah menerima instruksi Xiao Yan, Su Sueying tiba-tiba meledak dengan kekuatan jahat yang mengerikan, dan segera mengangkat pedang ajaib dengan ekspresi serius, dan berkata kepada semua orang yang hadir. Mulai sekarang, Su Sueying akan menjadi penguasa dunia iblis kita. Tetua Agung Istana Iblis dan yang lainnya mengikuti tren tersebut. Bencana di dunia iblis telah berakhir, kamu harus kembali ke alammu sendiri untuk memperbaikinya. Ayo istirahat di sini, lalu berangkat pulang. Xiao Yan memandang Cailin, Suner dan orang lain di sampingnya, dan juga tersenyum. Baiklah, istirahatlah. Cailin dan Suner tersenyum manis. Nafas ini sepertinya agak familiar. Namun, saat semua orang hendak meninggalkan tempat pertemuan untuk beristirahat dengan tenang, di atas langit dunia iblis, ada sosok malu yang berlumuran darah. Pada saat itu muncul, kekuatan darah di tubuh Xiao Yan mulai berdetak. Xiao Hantu. Cailin dan Suner berbicara pada saat yang sama, dan suara mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan urgensi. Tuan Xiao Yan, masalahnya buruk, malapetaka di dunia iblis tampaknya merupakan strategi klan jahat asing. Dewa jahat keempat memimpin pasukan untuk menyerang markas wilayah api tak berujung, saluran luar angkasa dari aliansi api tak berujung dan 4 tempat lainnya diblokir, dan sekarang aliansi tersebut dipertaruhkan. Bang! Di dalam ruang, suhu aslinya langsung memadat, dan kemarahan yang begitu dingin hingga hampir merusak pikiran memenuhinya. Suner, Cailin, tinggalkan sebagian bala bantuan untuk melindungi alam iblis, dan sisanya, kembalilah ke alam api tak berujung bersamaku. Ayo pergi sekarang. Ya, saat ini, sentuhan kegelisahan muncul di hati saya. Dewa jahat keempat, itu hampir merupakan negara adidaya yang berada di atas tatanan reinkarnasi 7 kali lipat biasa. Dengan latar belakang markas Endless Fire Territory, bagaimana cara bersaing dengannya? Namun, aliansi api tak berujung baru saja didirikan, dan wilayah api tak berujung adalah kerja keras Xiao Yan dan orang lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana bisa dihancurkan dalam satu gerakan? Orang-orang jahat dari luar kerajaan bersiap membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.